Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tapi tentang menata hati, memperdalam ilmu, dan memperkuat iman. Langkah demi langkah kecil dimulai dari niat yang tulus, membaca, mendengar, dan belajar dalam suasana penuh makna. Di Pondok Ramadan, kita belajar memahami makna ibadah, menghidupkan Al-Quran, serta menumbuhkan akhlak dalam kebersamaan. Disinilah langkah kecil dibentuk, menjadi kebiasaan yang baik hingga dibawa nanti. Dan kami berharap kegiatan ini terus ada di setiap bulan Ramadan. Selamat datang di Pondok Ramadan 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Trigasekia atau biasa dipanggil Baby. Puji syukur dan alhamdulillah kita dipertemukan kembali pada acara Pondok Ramadan kali ini. Dan untuk temanya yaitu iman kepada Allah sebagai cahaya dalam langkah kehidupan. Untuk lebih jelasnya bisa dijelasin oleh Ketua Pondok Ramadan kita kali ini. Oke, kita sudah bersama Ketua Pelaksana. Oke, halo teman-teman. Sebelumnya perkenalan diri dulu dong. Oke, perkenalkan saya selaku Ketua Pelaksana acara Pondok Ramadan tahun 1447 Hijriah. Oke, nama saya Arjuna Farilan Wibawanto, dipanggilnya Mas Juna. Oke teman-teman, mari kita tanyakan apa sih makna dari iman kepada Allah sebagai cahaya dalam setiap langkah kehidupan menurut Anda sebagai Ketua Pelaksana? Menurut saya, kenapa temanya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai cahaya dalam setiap langkah kehidupan? Karena menurut saya tema ini memiliki makna bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi pedoman dan penerang dalam setiap aspek kehidupan kita. Iman tidak hanya diyakini dalam hati, tapi juga tercermin dalam sikap, dalam keputusan, dalam perilaku sehari-hari. Kami ingin mengajak peserta agar menjadikan iman sebagai dasar dalam berpikir, bertindak, serta menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Kegiatan apa saja di Pondok Ramadan yang dirancang untuk memperkuat iman peserta? Beberapa kegiatan yang kami rancang untuk memperkuat iman peserta yaitu ada tadarus Al-Quran, kajian keislaman seperti kuliah subuh, tausiah Ramadan, dan kemudian ada sholat berjamaah, ada praktik ibadah, kemudian kita adakan berbagai diskusi tentang ajaran-ajaran agama Islam. Apa sih harapan untuk seluruh peserta dan masyarakat setelah kegiatan Pondok Ramadan kali ini? Harapan saya dan harapan kami mungkin setelah mengikuti Pondok Ramadan ini, para peserta dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta menerapkan nilai-nilai yang telah dipelajari dalam kegiatan hari ini dan besok dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat, dan menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, terima kasih Mas Juna atas jawaban-jawabannya. Oke, sama-sama Mas Faiz. Semoga kita dipermudah untuk kelancaran acara kali ini. Untuk kegiatan kemarin kita sudah melakukan sosialisasi untuk penjelasan acara pada hari ini dan untuk besok. Oke teman-teman, jadi hari ini udah menginjak hari pertama pada acara Pondok Ramadan. Tadi sudah dibuka oleh Ketua Takmir dan Ketua Pondok Ramadan kita kali ini. Untuk kegiatan sekarang mari kita tanya-tanya ke teman-teman. Halo teman-teman. Jadi ini dari kelompok apa ya? Dari kelompok Al-Afqaf. Al-Afqaf. Ya. Sudah membuat yel-yelnya apa belum? Belum. Belum. Udah tahu belum ketua kali ini siapa? Sudah. Sudah? Sudah. Siapa? Ketuanya Sinta. Ketua Pondok Ramadan. Mas Juna. Oh, Mas Juna. Untuk ketua kelompoknya? Mbak Cinta. Mbak Cinta. Iya. Oh, ya. Gimana, seneng nggak ikut Pondok Ramadan kali ini? Excited atau gak? Excited. Oke. Ya, baik. Semangat ya, teman-teman.
Halo teman-teman, ini dari kelompok apa ya? Udah bikin yel apa belum nih? Belum. Udah tahu anggotanya siapa aja? Sudah. Ketua kelompoknya siapa? Andara. Pembinanya siapa? Siapa? Mbak siapa? Mbak Tessa. Udah tahu ketua pondok Ramadan kali ini apa belum? Siapa? Mas Juna. Seru nggak menurut kalian ikut pondok Ramadan setiap tahun ini? Seru. Apa sih biasanya kegiatannya pas pondok Ramadan? Tadabbur alam. Mana? Keprecet. Kalau tahun kemarin? Milkindo. Oh iya iya. Makasih ya. Halo teman-teman. Ini dari kelompok apa ya? Udah bikin yel-yel apa belum nih? Udah. Apa coba gimana? Oh, masih nulis. Ini udah pada kenal apa belum sama anggota-anggotanya? Pembinanya siapa di sini? Siapa? Untuk ketua kelompoknya siapa? Oh, Mas Arya. Oh ya, seneng nggak ikut kegiatan Pondok Ramadan tahun ini? Seneng. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Ini dari kelompok apa ya? Damaskus. Udah bikin yel-yel apa belum nih? Sudah. Udah pada kenal sama kelompoknya apa belum? Sudah. Siapa pembinanya di sini? Mbak Aurel. Untuk ketuanya, ketua kelompoknya siapa? Oh, Azam. Semangat ya untuk mengikuti kegiatan Pondok Ramadan kali ini. Ya. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Ini dari kelompok apa ya ini? Matina. Udah bikin yel-yel apa belum? Masih mau nulis. Oh ya. Udah tahu apa enggak? Kenal apa belum anggotanya? Udah kenal sama pembinanya apa belum? Sudah. Oh ya. Untuk ketua kelompoknya siapa? Ini udah tahu apa belum sih jargonnya Pondok Ramadan? Oh, ini mau ditulis. Oh ya. Ya udah semangat ya. Ya. Assalamualaikum teman-teman. Ini dari kelompok apa? Kelompok Mekah. Udah bikin yel-yel apa belum? Masih nulis. Oh ya. Untuk pembinanya di sini siapa? Saya. Pembinanya? Ya. Pembinanya kamu? Aku ketua. Oh, ketua kelompoknya. Kalau pembinanya? Nggak tahu. Siapa? Mbak Fira. Mbak Fira. Oh ya. Gimana, enak nggak ikut kegiatan Pondok Ramadan tahun ini? Enak. Udah tahu belum tadabbur alamnya kemana? Tahu. Kemana? Precet. Ke Masa ke lagi? Katanya ke situ. Oh iya. Ya udah semangat ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah menanyakan ke semua kelompok-kelompok. Jadi di sini kegiatannya adalah pembagian kelompok dan pembuatan yel-yel. Untuk kegiatan selanjutnya mari kita lihat ya nanti.
Oke teman-teman, mumpung lagi materi, mari kita tanyakan pertanyaan-pertanyaan kepada panitia yang lagi senggang lah. Gimana? Enak nggak udaranya? Enak kan? Coba bayangin kalian sekarang foto video 30 detik. Saya pegang ya. Kenalin dulu dong dari divisi apa dan tugas apa. Kayaknya udah nggak bisa nafas. Perkenalkan, nama saya Fibra Ahmad Gak enak kan? Nggak Fajri. bisa bernafas? Saya selaku Nggak enak. CEO, Itu betul, yang sering kita CEO, lupain, teman-teman. CEO, koordinator bekap. Oksigen aja, itu sangat penting buat kita. Menurut Mas Bayangin Fibra kita apa bisa sih bernafas. yang ngebuat seru Jadi, dari mati, Ponor Ramadan teman-teman. kali ini tuh? Nah, oleh karena itu Sangat kita seru harus sekali senantiasa karena bersiul. Kali ini dipegang oleh teman-teman dan bakal seru banget lah. Kalau boleh jujur, perlengkapan itu yang paling ribet itu pas ngapain sih? Kalau yang paling ribet paling nanti ke pas ke precet ya. Nanti kita bakal bawa salon, banner dan lain-lain. Ngapain aja itu Mas kalau kegiatan di Pernah, kenapa kok bisa habis? Apa? ngapain aja? Oh, kegiatan. Tikus. Nanti kita di precet bakal ada senam, habis senam terus kita ada lomba-lomba ringan, terus ada lomba-lomba islami. Ayo ketahuan Dan ini nggak puasa. pulang. Harus puasa ya teman-teman. Apa sih harapannya untuk Ponor Ramadan tahun ini? Jangan tahan. Gimana? Oke. Selain itu Si puasa Bra. juga bisa. Harapan bikin saya tubuh kita sehat, pondok loh. Ramadan kali ini Kita semua hari lebih ini baik bisa duduk, dari tahun-tahun bisa kemarin. ikut Pondok Ramadan, bisa Satu kata main-main untuk Pondok bareng, Ramadan kali ini. juga berkah dari Sukses, Allah, sukses, teman-teman. semangat. Terima kasih ya Mas Ibra ya. Ya, Mas Ebi. Perkenalkan, saya Naradipa Kumara dari divisi perlengkapan. Menurut Mas Dipa, apa sih yang membuat menarik dari kegiatan tahun Pondok Ramadan kali ini? Pastinya mungkin beda lah ya dari tahun kemarin, mungkin dari temanya yang lebih menarik dan ya suasananya berbeda juga dari tahun ke tahun juga, seperti itu. Apa sih yang paling ribet dari pekerjaannya untuk si Perkap itu? Pas ngapain? Mungkin kalau ribet karena nggak ada ya di sini yang ribet, mungkin karena dikerjakan bareng-bareng bersama-sama juga, terus ya semuanya ikut bantu juga lah, jadi nggak ada yang ribet menurut saya. Harapannya untuk Pondok Ramadan tahun ini itu apa sih Mas Dipa? Harapannya bisa lebih menarik lah dan lebih bagus dari tahun-tahun kemarin juga, seperti itu. Kira-kira kalau jadi panitia untuk tahun depan lagi siap nggak? Siap-siap aja, Mau jadi apa? Kalau jadi bebas, humas boleh, konsumsi boleh, terserah. Jos. Satu kata untuk Pondok Ramadan kali ini. Jostis. Justice, oke, Justice. baik. Terima kasih ya Mas Dipa Terima ya. kasih. Oke. Kita lanjutkan acara di berikutnya. Allah juga mendengarkan doa-doa. Oke teman-teman, setelah ini kita akan mengadakan agenda selanjutnya, yaitu penjelasan tentang lingkungan masjid. Ya, lingkungan masjid. Jadi kita nanti seperti room tour, kita jelasin tentang aturan-aturan yang ada di masjid gitu, adab-adabnya di masjid itu gimana, juga mengenal lingkungan masjid lebih baik. Oke. Latar masjid, lingkungan masjid bagian luar. Jadi ini tempat buat jamaah-jamaah sholat, buat kalau di sini biasanya buat kita Jumat berkah. Jumat berkah biasanya di sini, sama buat takjil. Nah, takjilnya biasanya di sini mewah-mewah, teman-teman. Kita ada namanya aturan. Jadi nggak boleh main-main, nggak boleh lari-lari. Nah, yang suka lari-lari nggak boleh lari-lari di masjid. Oke. Nah, di masjid ini nggak boleh lari-lari, nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh main bola, nggak boleh Niat sholat subuh.
Ayo nyoba satu kamu sih satu-satu dulu. Kok saya subuhi usolli. Ayo nyoba sih. Ayo lanjutin. Kalau makmum pakai makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Ini tuh tempat sholat perempuan. Jadi kalau kalian kesini itu cuman yang perempuan-perempuan aja. Sebenarnya yang cowok nggak boleh kesini. Tapi berhubung kalian pondok Ramadan, jadi kalian boleh kesini buat saya jelaskan terkait ruangan ini gitu ya. Tapi nanti kalau sholat, kalau beribadah, yang cowok-cowok nggak boleh kesini ya. Oke, nah karena ini tempat sholat teman-teman, jadi kaki kalian, tangan kalian itu jangan sampai najis atau kotor, karena ini bakal dipakai sholat. Kalau kotor, terus kotorannya nempel di karpet, orang yang sholat jadi batal dong gara-gara kotoran kalian. Ya kalau 1 kali 2 kali, kalau sholat subuh, zuhur, asar semua sholat, orang-orang sholat di sana batal semua, jadi dosanya juga ke kalian teman-teman, nggak cuma yang batal sholatnya. Nah makanya biar kalian nggak ngelakuin itu, nggak dapat dosa jariyah, dosa yang terus menerus itu, alangkah lebih baiknya kalian bersihin kaki kalian dan tangan kalian sebelum masuk ke sini. Dapat dipahami? Oke, bisa ya. Ini adalah salah satu gerbang baru yang dimana masuknya lebih luas, terus buat lalu lalang juga enak. Nah, di sini aku mau ngasih tahu aja sih, cuma kalau setiap kali mau masuk masjid, mau keluar masjid juga diusahakan baca doa. Jangan di masjid ini juga, dimanapun masjidnya lakukan seperti itu juga. Juga diusahakan seperti di sini juga setiap kali masuk masjid, ini ya di depan, sip bagus. Di hadapan kalian harus tata juga sandal-sandalnya biar apa? Biar orang juga enak. Kalian keluar juga enak, nggak cari-cari sandal gitu kan. Biasanya kan ketendang sana, ketendang sini, sandalnya juga kan. Jadi begitu. Dan juga diusahakan jangan sampai nyeker dari luar. Karena kalian tahu najis kan, di luar itu usahakan pakai alas kaki biar menjaga kesucian, oke? Seperti itu. Teman-teman ada yang tahu nggak adab saat kita di kamar mandi itu ngapain? Oke, nggak boleh bernyanyi, terus nggak boleh berisi. Ya betul. Terus langkah pertama saat teman-teman mau masuk kamar mandi itu, yang pertama harus bisa doa di sebelum masuk kamar mandi. Teman-teman ada yang tahu nggak doa sebelum masuk kamar mandi gimana? Lalu setelah itu teman-teman ada yang tahu nggak yang disarankan atau yang disunahkan untuk masuk terlebih dahulu di kaki apa? Kiri, oke betul. Kalau teman-teman selesai berhadas kecil atau berhadas besar, teman-teman diwajibkan untuk membersihkan hadas besar dan hadas kecilnya terlebih dahulu. Teman-teman jangan meninggalkan hadas besar ataupun hadas kecilnya ya. Perlu mengingat saat selesai wudhu, keran untuk airnya itu wajib dimatikan. Adab dari kamar mandi kita sudah selesai, silakan untuk berpindah di part-part masjid setelahnya. Bye-bye, terima kasih. Dengan kakak siapa ini? Halo, aku dengan Eca. Tadi aku lihat kakak ngisi materi. Kalau boleh tahu materinya tentang apa ya? Jadi aku tadi mengisi materi tentang kebesaran Allah. Oh gitu. Intinya dari materi yang kakak sampaikan itu apa sih? Oke, jadi aku kan mengisi materi kebesaran Allah. Nah, materi kebesaran Allah ini menjelaskan tentang cara kita bersyukur terhadap kekuasaan-kekuasaan Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah, yaitu dengan cara bersyukur seperti beribadah, berpuasa, rajin sholat. Nah, itu cara bersyukur terhadap kebesaran Allah. Nah, kebesaran Allah ini apa aja sih? Nah, ada ciptaannya yaitu
langit, bumi, beserta isinya, dan semua-muanya yang ada di alam dunia ini. Wah, banyak sekali ya Mbak ya. Iya. Untuk harapan buat peserta Pondok Ramadannya apa nih kira-kira? Harapan buat pesertanya, yang pertama pasti punya bekal dari sini, jadi nggak happy aja di sini, punya ilmu yang udah didapat dari sini, dari kami sebagai pemateri, dan juga mendapat kesan yang baik buat di lingkungan adik-adik ataupun di lainnya. Baik Kak, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah selalu ya. Terima kasih kembali. Ya. Halo, dengan kakak siapa ini? Namaku Ade. Oh, Mas Ade ya. Tadi aku lihat kakak ngisi materi nih. Intinya itu apa sih dari materi yang kakak jelasin tadi? Oke, kalau tadi itu aku ngejelasin tentang kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari itu banyak banget nih kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sendiri dari kita menghirup udara yang kita pakai sekarang atau air yang kita pakai sekarang, dan masih banyak lagi lainnya. Selain itu, dalam bentuk kebaikan selain makanan dan minuman itu juga ada dalam bentuk pengampunan dosa. Jadi Allah SWT itu pada dasarnya menyimpan dosa-dosa kita, di mana dosa kita itu tidak langsung dibalas oleh Allah SWT. Kita tidak langsung diazab, tapi melainkan kita ditunggu untuk bertaubat. Malah ada juga yang mengatakan bahwa kalau kita melakukan sebuah dosa itu sama Allah disimpan, tidak disampaikan kepada malaikat-malaikat lainnya, melainkan kalau kita melakukan sebuah pahala kayak sholat tahajud atau sunnah lainnya itu malah diumumkan kepada malaikat-malaikat lainnya. Itu salah satu dari kebaikan Allah SWT. Wah, banyak sekali Mas ya. Harapan buat peserta Pondok Ramadan ini apa sih kira-kira? Harapannya yang pertama tentunya mengenal Tuhan kita, yaitu Allah SWT. Kita itu mengenal Allah itu maha berkuasa, Allah itu maha baik, Allah itu maha segala-segalanya. Intinya dari materi tersebut tuh harapannya seperti itu Mas. Oh gitu ya Mas ya. Semoga terlaksanakan ya Mas ya. Semoga makin lancar lah acaranya ini. Amin. Ya udah Mas, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Amin. Oke, makasih juga. Ya. Oke teman-teman, kembali lagi sama saya. Alhamdulillah kita udah menuju ke buka puasa ya. Oke, mari kita tanya-tanya kepada ibu-ibunya. Assalamualaikum Bu. Oh iya, waalaikumsalam. Oh iya. Waalaikumsalam. Jadi menunya apa ini hari ini Menunya Bu? tahu Sumedang, pisang kipas, ada Terus. es kelumut. Es kelumut. Es kelumut. Oh iya. Kudana. Banyak banget ya. Oh, banyak banget. Ada roti. Ada kurmanya juga ya Bu ya. Terus apa lagi? Ada lumpur gitu pagi Bu Andis. Tahu pantas. Oh iya. Tahu Sumedang, tahu pantas. Enak-enak ini. Kasih kesan-kesan dong buat Pondok Ramadan kali ini gimana? Kesannya apa Bu Andis? Harapannya? Harapannya ke depan lebih baik lagi. Oh ya, terus. Pesertanya tambah banyak lagi daripada tahun ini. Amin. Makasih ya. Jadi itu teman-teman, menu-menunya berbuka puasa kali ini. Semoga dari ibu-ibunya tetap semangat, terus habis itu tetap berkah lah untuk semuanya. Udah, terima kasih teman-teman.
alhamdulillah kita udah menuju buka puasa. Kita makan mukbang kita ya kan. Oke teman-teman, tadi udah buka bersama, terus habis itu ke taman. Sekarang kita mau menuju waktu istirahat atau tidur. Tunggu keseruan selanjutnya ya teman-teman di hari besok. Oke teman-teman, jadi di sini kita mau ke tempat tidurnya para anak-anak. Assalamualaikum. Enak iku. Mana porek? Enak. Apa? Seru. Masuk. Meni. Oh, mana tambah sedang pretet. Masuk yang precet. Ya seminta nono ya. Ini ono. Surprise soalnya. Oke. Ya. Wes mari kita nang turu ya, mari jajan. Oke. Bye. Selamat tidur ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya. Alhamdulillah kita udah memasuki hari kedua ya teman-teman. Kemarin hari pertamanya udah lancar banget lah, alhamdulillah. Jadi di sini kita mau ke Precet ya. Setelah tadi udah sahur bersama, terus habis itu dengan menu yang enak-enak dari ibu-ibu. Terus habis itu lalu sholat subuh berjamaah dan kultum subuh dari Abah Faisal. Dan sekarang kita memasuki kegiatan yang paling ditunggu-tunggu lah oleh para pesertanya ini, yaitu tadabbur alam ke Precet. Oke, baik. Oke, langsung aja kita berangkat ya. Oke, kita mau ke Mas Bagas ya buat tanya-tanya persiapannya apa aja nih yang udah disiapin. Halo Mas Bagas, ini udah apa aja ya yang udah ini apa? Oh iya. Apa ya? Ini udah apa aja sih yang udah disiapin untuk acara di Precetnya? Untuk persiapannya udah ada, nanti kita berangkat dulu mau nyiapin banner, habis itu untuk lomba-lombanya juga sudah disiapkan, sound juga sudah disiapkan, kita tinggal berangkat aja, tunggu keseruannya nanti. Oke, baik.
Oke teman-teman, jadi kita udah sampai ke precetnya. Tadi udah jalan kaki juga untuk menuju ke sini. Ini kita mau lomba-lomba dulu. Mari kita tanyakan kepada panitianya ya. Persiapannya apa sih? Oke. Halo Mas Ipa. Halo. Ini untuk persiapannya apa aja ya yang udah disiapin untuk lomba-lombanya? Jadi di sini persiapannya ada, sorry mas, ada banyak. Jadi ada kayak buat sambung ayat, terus ada buat lomba mengurutkan huruf hijaiyah juga, terus ada lomba-lomba ringan juga seperti kayak apa tebak hewan gitu, nanti kayak diperagakan gitu, terus sama apa ya, banyak lah mas, nanti saksikan sendiri lah. Coba salah satu dong mas, gerakan hewan. Itu namanya Pepe. mentok guluwe kecekel. Ya udah, makasih Mas Diva. Alhamdulillah teman-teman, kita udah menyelesaikan acara lomba-lomba di Precet ini. Habis ini kita mau pulang lagi ke masjid dan melanjutkan acara nonton film ya, nanti tungguin ya. Lucu-lucu sumpah. Upin Ipin. Oh ya, kesan-kesannya untuk Pondok Ramadan kali ini dan gimana sih lomba-lombanya? Enak nggak? Buat acara Pondok Ramadan tahun ini cukup seru, terus banyak juga games-games yang baru dibanding tahun-tahun kemarin juga. Terus juga panitia juga mulai banyak yang baru juga, jadi cukup seru di tahun ini. Alhamdulillah. Nanti habis pulang ini kegiatannya apa sih? Habis pulang ini nanti mungkin menyelesaikan satu lomba yang belum. Karena apa itu? Satu yang belum ini, sambung ayat. Oh, sambung ayat. Itu shuffle question. Gimana? Shuffle question ini mungkin bisa dikoordinasikan sama tim dari acara iya. Untuk jelasnya gimana gitu ya. Oh ya, makasih ya Mas Awan. Ya, sama-sama. Oke, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya. Tadi udah kembali ke Precet, terus habis itu kita melanjutkan dengan sholat zuhur berjamaah, lalu menonton film. Habis menonton film, kita sholat asar berjamaah dan kita dilanjutkan dengan lomba sambung ayat.
Assalamualaikum Mas Awan. Waalaikumsalam Mas. Jadi gini Mas Awan, saya mau menanyakan Mas Awan ini dari divisi apa dan tugasnya apa sih? Saya dari divisi humas. Tugasnya? Buat tugasnya mungkin sebagian besar kan berhubungan sama orang ya. Mulai dari buat pengisi acara, terus beberapa bantuan dari warga untuk menunjang acara yang kita buat gitu. Oh, gimana sih caranya bikin orang-orang itu tertarik sama acara Pondok Ramadan ini? Mungkin buat bikin orang-orang tertarik gitu ya Mas. Itu mulai dari sosialisasi, terus juga cara penyampaian kita ke orang-orang biar terkesan lebih menarik gitu. Biar mereka juga merasa tertarik untuk ikut di acara Pondok Ramadan ini gitu. Menurut Mas Awan, kira-kira susahan pas pra acara atau pas acaranya nih, jobdesk-jobdesknya? Mungkin buat tugas-tugas dari humas sendiri itu lebih mungkin lebih capek di persiapannya gitu. Soalnya kita juga dikejar waktu buat banyak hal gitu. Oh gitu ya Mas ya. Oh, banyak sekali ya Mas ya jobdesk-jobdesknya ya. Enggak sebanyak itu juga. Ya udah Mas, makasih Mas buat info-infonya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di sini kita udah mendekati waktu berbuka puasa ya. Ini yang paling ditunggu-tunggu soalnya kita udah berpuasa selama 1 hari penuh. Ya Allah, mari kita tanyakan menu-menunya kepada Ibu. Assalamualaikum, Mbak Andis. Iya. Ini menunya apa ya hari ini ya? Menunya hari ini soto pakai telur spesial. Oh. Kesulitan apa sih yang biasanya para konsumsi itu nyiapinnya? Nyiapinnya kesulitannya itu kalau dananya belum ada, itu kesulitan. Tapi alhamdulillah kalau masaknya itu kompak semua. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah dikerjakan bersama jadi cepat selesai. Alhamdulillah. Barokah juga buat para yang sedekah. Harapannya buat Pondok Ramadan tahun ini itu apa sih sama buat tahun depan? Harapannya mudah-mudahan Pondok Ramadan tahun ini anak-anak semakin rajin dalam beribadah ya. Amin, tentunya. amin, amin. Ibu-ibu juga semakin kompak membantu sukarela di masjid. Amin. Semakin ramai. Amin, Bu. Ini bagian dari memakmurkan masjid. Oh gitu ya Bu ya. Makasih ya Bu Andis. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau minta harapan-harapannya dong buat Pondok Ramadan tahun ini sama tahun depan. Harapannya Iya. remajanya semakin semangat. Amin, amin. Terus Jadi apa lagi, Bu? pesertanya juga semakin banyak. Iya Bu. Ibu-ibunya juga semakin semangat. Untuk tahun kedepannya mungkin ditambah lagi programnya apa yang belum ada di tahun ini. Ya. Iya Bu. Terima kasih. Si harapan-harapan dong buat Pondok Ramadan tahun ini sama tahun depan. Yang insya Allah tahun depan mudah-mudahan lebih meriah lagi. Iya Bu, amin. Lebih semangat untuk anak-anaknya. Ya. Iya Bu. Jadi yang masak itu ya semangat gitu loh. Kalau anak-anak semangat, yang masak semangat. Oke? Makasih. Oke, terima kasih. Oke, mari kita tanya kepada isi apa ya? Kali ya. Konsumsi lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau minta harapan-harapannya dong buat tahun ini sama tahun depan di bulan Ramadan ini. Harapannya buat tahun ini semoga panitianya semakin kompak. Amin, amin. Terus lebih solid lagi dari kemarin. Terus juga buat tahun depan semoga pesertanya lebih banyak, panitianya lebih banyak lagi, terus lebih meriah dan lebih seru.
Oke, terima kasih, makasih. Jadi itu tadi ya teman-teman, sedikit kesan dan pesan dari para ibu-ibu. Terima kasih sudah membantu kita para remaja untuk mempersiapkan lah buka bersama. Terima kasih juga. Semoga rezekinya tambah lancar, sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu makan-makan. Alhamdulillah alamin. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan kita sudah bagi-bagi hadiah ke seluruh peserta Pondok Ramadan. Terima kasih kepada peserta Pondok Ramadan tahun 1447 Hijriah dan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Santri, terima kasih kepada Bapak Ibu warga perumahan Permata Asri dan sekitarnya. Terima kasih kepada seluruh panitia Pondok Ramadan 1447 Hijriah. Semoga setiap langkah dan setiap kebaikan, setiap doa yang kita panjatkan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Kami berharap kebersamaan ini tidak hanya berhenti di sini. Semoga silaturahmi tetap terjaga, semangat ibadah terus menyala, dan nilai-nilai kebaikan yang kita tanamkan selama Ramadan bisa terus tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa di Pondok Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun aku nggak ikut semua acaranya, tapi tetap seru, asik gitu. Seru, tapi apa ya? Yang kurangnya itu yel-yelnya, itu harus jadi satu, jadinya nggak kurang asik gitu. Tapi seru semuanya. Semoga Pondok Ramadan bisa lebih baik lagi dan menjadi lebih bagus dan acaranya seru-seru. Seru sama itu kayak seru wis. Seru dan saya juga senang. Seru dan menarik. Semoga bisa kayak biyen rame. Seru sama asik. Untuk Pondok Ramadan kali ini seru banget. Terus acaranya juga meriah. Pesertanya juga banyak. Pondok Ramadan tahun depan semoga lebih seru, lebih sukses dan pesertanya lebih banyak. Seru, kelompoknya juga asik-asik, anak-anaknya bisa dikendalikan juga, alhamdulillah. Pondok Ramadan tahun ini tuh keren banget, luar biasa, seru banget. Walaupun banyak yang susah diatur hati-hatinya kayak gitu. Untuk acara Pondok Ramadan kali ini tuh benar-benar seru banget. Terus anak-anaknya juga excited, panitianya juga wah judges banget, keren banget. Di acara pas dongeng, pas kaligrafi paling bagus. Di Precet mengurutkan hijayah. Jalan-jalan ke Precet. Lomba di masjid. Kegiatan yang paling senang itu pada saat ke Precet. Tadabbur alam di Precet sama lomba-lomba di sana. Ke Precet mungkin kayak lomba-lomba Islam. Waktu tadabbur alam ke Precet sih itu benar-benar seru banget karena di sana itu benar-benar mengeksplor alam. Terus
anak-anaknya itu juga suka banget di sana. يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان سيدي يا محمد حبك روح الإيمان يا ربي أرجو لقاءه يوما في دار السلام يا حبيبي حبيبي يا محمد صلى عليك الرحمن حبك في كل مكان